Jumpstart. Assalamualaikum Bentar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menyapa ini dulu teman-teman yang nonton buat para Start People. Yes. Ya, untuk para Start Oke. People, kenalin saya Ian Kanlah. Dan saya Erin. Erin apa? Erin Kanlah. Tidak mungkin dong. Oh, tidak mungkin. Saya Ian Oke. Kanlah, bukan pacarnya Erin. Dan saya Erin, bukan pacarnya Ian. Nah, ini adalah edisi perdana dari Jumpstart. Ya, betul. Jumpstart ini adalah sesi ngobrol-ngobrol sama sosok-sosok inspiratif. Betul sekali. Dan Wow. sekaligus kita juga memperkenalkan beberapa bisnis yang ada di Bandung juga. Gitu, salah satunya. Dan ini Kang Ating ini jadi bintang tamu terhormat karena edisi perdana. Tepuk Ya, tangan betul dong. banget. Halo, thank you. Kang Ating lagi di mana, Kang? Ini lagi di Royal Queen di Jalan Kancra, lagi ngebenerin toko si burger. Oh, ya deket dong. Lagi dari kuriak. sini. Ya udah kita kesana aja yuk. Boleh? Nah, live aja di sini, ide bagus. Disediain kok ada pembatas disediain. Oh iya ya. Nah, sama juga nih Start People di Koenko juga pakai protokol Iya, kesehatan kita juga ya. menerapkan Coba. standar protokol kesehatan. Jadi buat yang mau kerja pun sangat aman banget gitu. Di sana juga sama ya, Kang ya? Sama, tapi ya yang datang cuma anak-anak yang tahu kok, jadi nggak ada yang asing juga. Jadi masih bisa Nah, terpantau lah. Iya, lagian kan kata Jering kan corona nggak ada. Ya udahlah ya. Oke. Nah, Oke. untuk teman-teman kita mau nyapa dulu ini tadi ada teman saya ada Agung Dirawan tadi yang gabung. Terus ada Jarek, ada Pri Haryadif. Halo, Halo semuanya. selamat malam ya. Nah, itu ada Tans_221, ada Agit juga. Halo Agit 3, salam buat Agit 2 ya. Halo. Kang Ating, sehat ya? Alhamdulillah Kang, kumaha daramang. Alhamdulillah. Kang Ating selama corona ini gimana? Apa yang jadi rutinitas apa yang jadi tidak bisa dilakukan? Kemarin sih kayak Jumatan gitu, itu nggak bisa. Gitu. Tapi sekarang udah mulai bisa lagi. Kebetulan dari awal itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh bagi saya karena kegiatan saya masih di situ-situ aja soalnya. Kayak pasar, produksi, jualan, gitu aja sih. Jadi sebenarnya sejujurnya bagi saya nggak ngaruh sih. Jadi tetap berkegiatan. Nggak ada yang saya batasin gitu. Paling olahraga aja sih yang nggak bisa. Kayak biasa basket gitu nggak bisa. Futsal gitu nggak bisa. Ininya ke Alone Atlas-nya, Kang? Ngaruh? Nah itu saya sempat lupa bahwa saya udah nggak bisa main band. Saya lupa kalau saya punya band, Mas. Aduh. Ya Allah Tuhan. Perlu kita ingetin lagi ya, Kang Ating ini juga drummer dari Pagetos ya. Hey. Bukan. Atlas. Iya kan? Isu Tapi, Pagetos. Nah, bener. Tapi Rin, sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya mau minta maaf dulu. Ini secara pribadi, Kang Ating saya minta maaf. Karena corona ini berpengaruh juga buat saya juga ngamen-ngamen juga lah, Kang. Tapi mungkin belum seini Alone at Last gitu. Saya juga ngamen, tapi nah perkembangan kan sepi juga. Nah akhirnya saya menjual beberapa koleksi rilisan fisik saya. Salah satunya albumnya Alone at Last. Serius? Albumnya yang jiwa, yang jiwa. Ini karena memang layak untuk orang lain beri ke orang lain atau memang daya belinya tinggi, harga jualnya tinggi. Jadi, saya ngejual album Alone at Last yang jiwa, formatnya kaset. Oke. Nah, dan itu harganya ternyata lumayan, meluncur ke orang bernama Indra Kipli di Jogja. Luar biasa. Harganya lumayan lah. Bisa nyicil motornya 1 bulan. Serius? Iya, karena sejujurnya saya nggak punya loh. Sejujurnya saya sendiri nggak punya album band saya sendiri. Kenapa ya? Filing saya itu parah banget. Saya itu parah. Ya akhirnya jadi menjual beberapa koleksi rilisan fisik saya, Alone at Last. Bahkan kemarin saya menjual 32 album slang. Wow. Ya begitulah.
gara-gara corona. Memang ada yang bilang Ya, itu sih, saya- corona ini saatnya menjual aset sih. Betul. Iya. Nah, berarti Jadi wajar Lone aja. Atlas- Iya, tapi insya Allah Kang saya bilang ke Mas Indranya, Mas nanti kalau misalnya semua ini sudah membaik, saya pengen beli beberapa lagi termasuk Lone Atlas itu ya, begitulah. Oke, nanti hubungi saya aja. Saya masih ada kok beberapa stok di gudang tapi saya nggak punya secara pribadi memiliki itu, nggak punya. Ya. Nah, Kang Ating berarti kalau boleh tahu ada berapa panggung Lone Atlas yang harus dijalanin, yang harusnya dijalanin, tapi dibatalin. Boleh tahu nggak ada berapa? Sekitar sampai bulan Agustus ada 3 kalau nggak salah. Cuman ya kita juga bukan band yang sering manggung sebenarnya. Cuman ya lumayan lah. Sampai Agustus itu ada 3 dari setiap weekend gitu. 3 cancel atau hanya postpone aja? Gimana? Kayak pada akhirnya cancel juga semuanya. Jadi ya mungkin mereka juga nggak mau ngambil resiko kali ya. Jadi ya udah, bye bye gitu. Di Bandung atau di Bandung, di Bali masih tentatif. Ada di Bandung sih kebanyakan. Oke. Nah, mungkin banyak juga teman-teman yang nge-hype lagi ya, yang nge-hype lagi gara-gara penampilan Lone Atlas di Synchronize kemarin. Ya, memukau lah, reminds lagi era-era itu. Sebenarnya Kang Ating, Lone Atlas nih sudah berapa lama berdiri? Sampai 2020. Jadi berapa ya? Dari 2002, 18 tahun berarti ya? Jadi 18 tahun. ya April kemarin 18 tahun sih. Itu kalau punya anak udah lulus SMA lah. Iya, Ya. betul. Ini 18 tahun berapa album, Kang? Kita sangat tidak produktif sih, dari 4 tahun sekali. Dari 2002, terus 2006, 2002 tuh bikin bandnya, keluar albumnya 2004. Pertama yang Jiwa itu 2008. Ya, 2008. Betul. Jadi terus nextnya adalah Integrity itu 2012. Jadi 4 tahun sekali kita bikin album, sangat tidak produktif. Gak apa-apa, God Bless juga 46 tahun, cuma 7 album, gak apa-apa. Oke. Soalnya Tapi kita setelahnya bikin single. Kita setelahnya bikin Ya. single-single banyak sih. nggak apa-apa. Justru yang produktif kayak Slang juga jadi nggak asik. Terlalu produktif ya. Jadi berkepihakan ya. Jadi berkepihakan ya. Kebeli juga ternyata ya. Oh, Gimana? panjang. Berarti Kebeli bahkan juga tadi ternyata ya. Apa? kebeli. Oh iya. Nah, ini Kang Ating, Lone Atlas ini kan Oke. apa ya nggak bisa menutup mata juga bahwa salah satu garda depan lah ya di let's say perilmuan gitu. Saya bilangnya kalau saya pribadi mengidentifikasikannya ya rock aja gitu. Kalau saya pribadi. Yap, setuju. Nah, Setuju. Kang Ating pernah nggak terpikir gitu, gila band gue akan sejauh ini gitu? Ya, Di 2002, Ating 2002 tuh terpikir nggak, oke gue akan jalanin band ini sampai legend gitu istilahnya? sebenarnya ya itu mungkin sebelum punya band sendiri, ketika saya masih suka nonton band orang gitu, terus ketika orang penonton tuh pada nyanyiin lagu-lagu mereka sendiri, jadi kayak suka merinding aja, gimana kalau gue yang ada di sana dan lagu gue tuh dinyanyiin sama penonton gitu. Baru sebatas itu aja. Tapi itu belum punya band. Nah, setelah punya band si Lone Atlas ini, memang sangat tidak menyangka hal itu bakal terjadi gitu. Emang nggak nyangka sih. Jadi kayak cuman bikin album yuk, oh antusiasnya bagus, oke manggung, bikin lagu lagi yuk, album lagi yuk. Cuman sesimpel itu sebenarnya. Dan apakah Lone Atlas sendiri ini terbentuk dari beberapa teman atau memang orang-orang yang pure nggak tahu awalnya siapa atau gimana ya? Atau satu circle gitu Iya Kang? betul. Iya, kebetulan saya tuh dulu bertiga, Indra Papat yang gitaris, Bahe, itu tuh pengen bikin band gitu. Bahe itu memang udah temen nongkrong dulu di distro anonim, ada namanya dulu. Awal-awal tahun 2000-an, nongkrong, terus suka musik yang sama, terus nyobain main band. Akhirnya saya ngambil gitaris saya waktu zaman pesantren, ada Indra Papat itu namanya. Saya ambil ajak main musik, nyambung, ya udah akhirnya
ada yang kurang nih. Saya bawa UB yang sampai sekarang main bass dari kampus, teman kampus. Akhirnya bawa Yas sampai sekarang vokalis. Jadi ya terjadi begitu aja sih. Saya kalau sama Yas emang sama sekali tidak mengenal sih. Gitu. Saya sama Yas tuh kayak justru kalau di kampus aku kan ya di luar situ kalau sama Yas bahkan beda tongkrongan di kampus aku tuh HI, si Yas hukum. Ya jadi kalau lihat Yas tuh yang Unpas hukum, Yas. Wih, mantap, sama satu alma mater. Sama ya? Anda juga? Enggak dong, beda. Lulus. Aku HI nih, beda nongkrong. Oh. Gitu, terus kalau ngelihat Yas itu kayak yang ini lagi oge jelema ya gitu. Jadi kan suka kadang dia ya sok cool gitu anaknya tuh sok cool kieu budak. Terus akhirnya udah gitu kata Bahe orang mau vokalis ya, calon vokalis. Pas masuk studio, anjir jelema iya gitu. yang gua sebel gitu di kampus. Iya. Ini jelema iya gitu. Dan akhirnya ngobrol ya terkenal sama kata sayang tadinya kan. Iya. Jadi ya akhirnya terbentuklah si Lone Atlas ini gitu kan. Iya. Dan 18 tahun loh, 18 tahun. Terus saya masih walaupun saya nggak nonton langsung Kang, tapi saya masih merinding ngelihat di Synchronize Fest tuh gila. Maksudnya orang tuh nonton karena nostalgia ya. Jadi orang betul. Mereka memberi momen. Iya, orang memaafkan dengan falas-falasnya Kang Yas, orang memaafkan dengan salah-salahnya. Betul. Safe gitu. Dan begitulah seharusnya konser rock ya. Kalau konser rock terapi mah nonton Tulus aja kalau gitu. Kita emang dari dulu emang nggak pernah rapi sih. Itu terkenal sih, tapi ya udahlah. Itu Lone Atlas being Lone Atlas aja udah. Biarin aja. Iya betul. Nah ini juga teman-teman yang baru bergabung, Erin coba disapa tuh, ada siapa Rin? Ada Jeruk Bali 11, hai, dan ada YT_Tito. Ya selamat bergabung buat yang baru gabung. Jadi kita sekarang lagi ngobrol dengan Kang Ating, yaitu drummernya Lone Atlas. Nah ya, terus sekali lagi ini sedang berada di Koenko. Koenko ini suatu working space, satu-satunya di Bandung yang paling bagus. Wow. Bagus secara salary ya. Ya, secara salary, secara fasilitas. Sama pertemanan juga di sini. Wah, solid sekali. CS. Barudaknya kalau merudak gitu. Kalau misalnya teman-teman penasaran, kita ada di Pati Ukur nomor 5 ya. Gabung sama satu kita brother in building sama Radio Mara. Ya, betul sekali. Gitu. Oh, oke. Sama Res Dipo juga bukan sih? Betul, di bawah kita Res Dipo. Jadi cocok kalau misalnya teman-teman mau ke sini, di bawah tempat makan boleh diantar ke atas ya. Ya, kalau kalian mau meeting atau kerja pun kalian boleh dibawa ke atas. Begitu. Kalau mau lihat yang sedang siaran juga bisa. Bisa banget. Gitu. Nah, selain tukang gebuk, Kang Ating ini juga tukang apa dulu nih? Seorang bisnismen. Nah, bisnismen. Oke. Saya juga sebenarnya saya juga nggak nyangka, maksudnya ketika kata Moncos ngisi talk show kayak gini lah, katakanlah ini talk show gitu. Lah, band saya juga nggak bagus-bagus amat, nggak gede-gede amat, terus saya juga bisnis bukan yang miliaran gitu, terus kok bisa ya aku dipanggil? Absurd sih ini. Tapi mungkin yang bukan omset miliaran ya Kang. Maksudnya kalau saya pribadi ya melihatnya, siapapun punya bisnis itu berarti dia sudah membuka, paling tidak dia udah bikinin pintu buat orang lain. Ya, betul banget. Nah, Oke. Buat orang lain. Nah, mungkin ya, salah satunya Kang Ating banyak perspektif yang bagus. Nah, selain tukang gebuk ya, seperti saya bilang tadi, selain tukang gebuk, Kang Ating ini juga adalah tukang cuanki sama tukang burger. Benar. Tapi beda banget. Yang satu ke barat-baratan, yang satu ke Sunda-Sundaan. Iya. Kita bahas dari yang ke barat-baratan. Oke. Nih, Kang Ating untuk core burgernya terinspirasi dari apa sih? Kok dari gebuk-gebuk bisnis kuliner deh gitu. Nah, itu gimana? Sebenarnya ya. Sebenarnya dari zaman pesantren memang suka masak sendiri, udah dibiasain masak, memang suka masak sih intinya. Bukan chef juga, tapi karena tidak ada kelulusan universitas permasakan atau perhotelan atau apapun, jadi memang suka masak aja dan suka nge-create sesuatu yang
yang nggak ada aja gitu, beda gitu. Oke. Jadi suka ngedevelop sendiri, nge-create, terus ya untungnya kalau misalkan dan dijual itu dan orang lain suka itu amazing sih. Oke. Itu ketika kita punya produk yang kita create sendiri gitu. Terus kenapa burger, Kang? Apakah maksud Nah, saya kenapa tadi kan burger? Oke. Kang Ating bilang tadi dari zaman pesantren suka create, berarti suka eksperimen ya Rin ya? Ya. Burger lah, bikin apalah mungkin. Ya. Terus kenapa yang dipilih sebagai usahanya burger, Kang? Dulu tuh sempat karena burger itu suka burger sih. Cuman saat itu belum ada yang rasanya otentik. Jadi kita satuin sama barat sama timur. Jadi dulu tuh pertama bikin produk itu burger rendang. Jadi oke. di situ yaitu diferensiasi sama burger-burger yang ada. Kita punya dengan taste lokal gitu, meskipun makanan bule tapi dengan taste lokal gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini yang bikin pembedanya core burger dengan burger-burger lain bisa jadi atau kayak gimana? Karena ada rendang itu buat burger yang kita tahu dari western yang aduh jarang banget. Burger kan rendang kan dari kita sendiri gitu. Mungkin itu pembedanya Iya, apa gitu? iya betul. Ada produk yang lain juga, tapi ini pempek, dari pempek, jadi si patty-nya itu dari pempek kita pakai saus cuko gitu. Jadi tapi pakai roti kayak burger, layaknya burger, cuman dalamannya pempek. Oh, ntar mesti cobalah pokoknya. Jadi Saya memang sebagai suka orang aja dan Palembang harus patos nyoba gitu. ini. harus cobain. Saya baru tahu kalau pempek bisa ketemu sama burger. Ya. Sama Wah, roti, ini iya kan, betul. Iya. sama roti. Wah, berarti Iya. saya harus nyoba nih burger pempek nih. Nanti saya soalnya dari Palembang, Kang. Jadi lidah saya Oh, terbiasa mantap. mendetek. Wih. Cukonya harus bener ya. Menurut Kang iya, Ian nih, pempek yang paling enak di Bandung di mana? Nggak ada. Oke, nggak ada satupun yang mewakili. Soalnya Yang ibu dekat? saya bikin pempek. Oh, nanti kita berbisnis di belakang, oke? Jadi saya udah dari pempek ini kayaknya nggak ada yang kayak nggak kayak bikinan ibu saya gitu. Tapi memang kalau Tapi bikin dijual. enggak, cuma buat keluarga doang. Sayang sekali. Oke. Udah didorong-dorong, ayo Bu jualan Bu. Enggak, capek, udah tua gitu-gitulah. Tuh katanya di Bandung pempek Rama, kalau kan pempek, aduh saya boleh ngomong sesuatu nggak ya? Tapi janganlah. Tapi nggak apa-apa. Takut ada yang tersinggung ya. Itu kan selera, subjektif, nggak apa-apa dong. Ya, betul. Ngomongin aja. Nah, itu berarti core burger ini dari tahun berapa, Kang Ating? Dari tahun 2012. 2012. Dari tahun 2012, ya. Kang Maret Ating, 2012. saya penasaran. Pas yang bikin burger rendang itu, apakah waktu itu sepengetahuan Kang Ating ya, apakah hanya Kang Ating doang yang bikin? Pernah kalau nggak salah saya lihat menu di McD kalau nggak salah. Cuman itu di McD itu pas saya nyobain di luar ekspektasi gitu si burgernya. Akhirnya saya bikin yang lebih saya banget gitu sebenarnya. Oke. Dan itu sampai sekarang salah satu rekomendasi kah kalau kita ke Core Burger? Iya, semua ya itu lumayan menu yang dipertahankan sih dari sejak 2012. Nah, Kang, gimana sih susahnya nih? Saya pengen tanya susahnya mengedukasi orang bahwa nih ada loh burger ini tuh ada loh gitu. Orang kan pasti mindsetnya, kok rendang sih? Kayak gitu. Susahnya waktu itu kasih gimana, Kang? Sebenarnya kalau burger tuh nggak terlalu susah karena itu kalau rendang tuh nggak terlalu susah menjadi burger karena masih seperdagingan nih, gitu, daging sapi gitu. Cuma yang cuma beda tuh sausnya doang gitu. Biasanya mayones atau saus tomat mustard, tapi ini kayak diganti pakai saus rendang. Cuma gitu aja sih. Jadi untuk rendang tuh nggak terlalu sulit. Tapi kalau yang untuk pempek ini sih yang agak mesti PR-nya kayak pempek pakai roti, what the fuck gitu, kayak orang tuh kayak nggak bisa aja. Makanya saya tadi, waduh gimana, soalnya saya 32 tahun hidup jadi orang Palembang belum pernah makan pempek pakai roti. Tapi cobain deh, cobain deh, jangan takut deh. Dan kalau boleh tahu juga untuk Core Burger ini udah berapa cabang nih? Adakah? Cabang,
Jadi sempat buka-buka cabang di Tenangor, terus di Jalan Riau yang sekarang abnormal, yang dekat Taman Pramuka itu sempat buka di situ. Datang dan pergi sih, ya itu sih ya ini ya resep teh gitu buka gitu. Itu pada yang motoin di belakang, ya gitu. Makanya. Nah, berarti Jadi sekarang tinggal cuman ada yang berapa bertahan tuh hanya di Kancra sih, hanya di Kancra cuma satu. Di Kancra cuma satu. Nah, selama corona ini Kang tetap buka dari awal kapan ya? Maret ya kalau nggak salah. Tinggi-tingginya tetap buka atau sempat tutup dulu? Iya, benar. Sempat tutup sih, sempat awal-awal tuh yang heboh banget. Itu sempat tutup dan nggak ada aktivitas sama sekali di sini. Jadi cuanki juga sama, seminggu tuh nggak ngapa-ngapain, tapi akhirnya harus ngapa-ngapain gitu karena harus ada yang dikerjain. Dan cuanki sendiri tuh masih di satu tempat yang sama dengan Core Burger kah atau pisah atau gimana? Si Core Burger itu di Jalan Kancra, cuanki itu di Jalan Wartawan, tapi masih sekitaran daerah Buah Batu sih, masih deketan. Berarti ini Core Burgernya baru buka kapan Kang Ating? Sejak corona ini, kapan baru buka? Sejujurnya belum buka karena masih renov, tapi akan buka segera minggu depan secara officially karena kita masih renov ya? Di sini. Oke, nah tuh teman-teman, kalau untuk teman-teman yang baru gabung tuh ada Irfan Fadila, ada Fadila Odil ya. Itu kalau misalnya pengen nyobain burger dengan cita rasa yang berbeda, cita rasa Indonesia, silakan ke Core Burger minggu depan ya. Kalau misalnya penasaran di IG-nya aja dulu. Nah, Kang Ating di IG-nya dilihat-lihat sedang rebranding nih. Kenapa tuh, Kang? Ada apakah Gerangin? Nah itu makanya pengen cari sesuatu yang beda sekarang karena konsep saya yang sekarang itu udah banyak yang pakai. Ada konsep yang saya yang permusikan itu udah banyak yang pakai di Bandung. Ada burger-burger indie lah. Di Bandung ada beberapa yang pakai juga, di Jakarta juga ada yang pakai, jadi kayak mesti cari sesuatu yang baru lah gitu. Nah, bisa gitu. Biar beda aja sebenarnya. Oke, bisa dibocorin nggak Kang? New brandingnya nanti akan seperti apa image-nya? Branding barunya adalah kita akan mengkonsep semua pop-up store kita di mana tempat kita berada. Seperti kayak di Kancra sekarang, itu ada, karena di sini komunitasnya kebanyakan komunitas motor gede kan, ada memotoran gitulah pokoknya. Jadi saya konsepnya di sini lebih ke motor gitu. Sampai nama-nama menu pun saya ubah semuanya jadi berbau motor gitu. Gitu. Jadi misalkan aku dibuka di bukit skatepark, kayak konsepnya bakal skateboard banget gitu. Kayak gitu. Jadi tergantung tempatnya ya Kang ya? Nah, saya cobain itu sih. Mau saya cobain sih. Wah. Entah itu berhasil atau enggak ya udah coba aja dulu. Iya betul. Mantap Kang, kalau udah buka di bukit kasih tahu, saya ke sana meluncur mencobain pempek burger. Mantap. Ini sama Erin, ya. Yang bilang bini gue. Siap, mangga diantos. Siap, Kang. Nah, selain burger nih, Kang Ating ini juga tukang apa, Rin? Tukang cuanki, bener kan? Nah. Ya, betul. Tapi saya nggak jalan kaki. Kang Ating ini gendong-gendong ini. Beda dong, nggak yang gini, memang store gitu ya, Kang ya. Nah, berbicara tentang cuanki betul. Ini kan hampir sama ya di dunia kuliner juga. Nah, mensiasatinya seperti apa sih di kala pandemi seperti ini dari segi penjualan? Karena ya terasa sendiri juga ya, sebagai saya juga punya bisnis kan. Nah, susah banget gitu. Apakah bikin frozen foodnya atau gimana gitu? Yes, itu. Iya sih, kemarin sempat grafik penjualan menurun drastis pas pandemik. Jadi motor otak, jadi ya itu bikin cuanki instan yang langsung masak gitu. Kebetulan orang-orang juga pas pandemik jadi malas keluar kan, pengen yang instan gitu. Jadi ya udah saya bikin, akhirnya ya itu lumayan lah gitu, dikerih lagi gitu. Ya, soalnya kalau ngandelin orang yang dine in itu nggak terlalu
bagus sih grafik penjualannya. Oke, iya benar, Oke. emang benar banget. Nah, agak ditarik ke ini sedikit saya penasaran kalau cuankinya sendiri dari kapan sih, Kang? Cuanki itu baru setahun setengah dari 2000, ya baru setahun setengah kemarin, karena dulu burger itu sempat saya pengen sebenarnya saya pada dasarnya adalah seorang gibas, penggila bakso gitu. Oh, Iya. Iya, gila banget. Jadi di mana tuh ada tukang bakso, saya pasti nyobain dan selalu jadi kayak rekomen anak-anak. Daerah bakso di dia nunggu naon, di dia naon. Saya selalu nyebutin itu dan mereka approve gitu. Jadi oke. jadi saya pengen ada satu produk saya lagi yang berbau bakso, tapi kalau bakso kebanyakan banyak banget gitu di sini tuh pesaingnya. Kalau cuanki tuh paling rayu lah gitu kan, cuanki ya udah beranilah sama rayu mah gitu. Jadi ya yuk gitu. Kita cari diferensiasinya juga lagi gitu di situ. Entah itu dari kuahnya, entah itu dari ya saya bedain juga sih di situ. Oh, berarti memang karena saya tuh mikirnya, mungkin karena saya mikirnya tadi kan karena burger ini konsep indinya udah banyak dipakai, makanya apa ya yang nggak mungkin diindiin gitu, cuanki aja kan tidak mungkin, cuanki Firsa Besari, cuanki Senja, kopi. Lah gitu. bisa jadi sih, bisa jadi. Nggak ada yang nggak mungkin loh. Terima kasih loh idenya loh. Kadang-kadang ide tuh muncul dari hal-hal yang kayak gini. Iya gitu. Cuanki untuk memuja. Wah. Ya. Benar. Cuanki senyum dan air mata. Iya. Senyum dan cuanki. Wah, gitu Pak. Kang, ide teh tidak gratis, Kang. Iya, terima kasih ya. Udah diundang tuh banyak manfaatnya, alhamdulillah. Betul. Nah, soalnya saya ngelihatnya beda banget dari burger ke cuanki. Iya. Nah, Kang Ating sendiri ngelihat perkembangan apa ya? Kita yang burger tadi kan burger banyak nih. Tadi kata Kang Ating ada yang konsep India, apalagi yang Jakarta ya, kita tahulah. Ya. Kang Ating sendiri melihat itu sebagai sisi positifnya yang dilihat dari Kang Ating dari burger jadi banyak gitu, jadi ngetren gitu. Ya seneng, banyak, bahkan beberapa yang sempat kerja di saya juga mereka pada bikin burger di daerahnya masing-masing. Ya secara pribadi seneng sih, apalagi misalkan jualannya tuh kayak bisa dijadiin penopang keluarga mereka gitu. Itu mah hatur nuhun pisan, aku seneng gitu, seneng aja. Nah, ketika konsep dipakai sama orang ya seneng juga bisa menginspirasi gitu, meskipun hanya sebatas itu gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Nah kalau cuanki sendiri Kang sekarang udah buka lagi atau masih tetap kayak sama kayak burger seminggu depan atau udah buka? Cuanki udah mulai buka dari semenjak dicabut PSBB yang kemarin tuh, udah mulai ada yang bisa dine in dengan protokol yang diterapkan gitu. Jadi turin baca. Udah mulai, ada udah yang bisa. komen biar Kang Ating biar dipakai tuh sama Kang Ating. Iya benar. Dari apa yang tuh? tadi kan, yang tadi bilang dari Injay_go, halo. Katanya cuanki senyum dan air mata recommended pisan sih buat menu Cina gitu Kang. Silakan Kang. Dipikirin aja dulu ya Kang. Kayaknya rasanya bakal asin karena banyak air mata. Betul. Keasinan kayaknya. Nah, terus kenapa namanya Berkah Jaya? Kenapa Kang? Apakah sesimpel biar berkah dan berjaya, sesimpel itu saja kah atau ada filosofi lain gitu mungkin yang lebih dalam? Ya itu doa ya, berkah, semoga berkah dan berjaya gitu dan bisa bermanfaat bagi orang. Tapi sebenarnya di balik itu ada juga yang malas dikeren-keren gitu, jadi pengen kayak udahlah biar disangka toko besi aja, biarin gitu Berkah Jaya. Ya udah, biarin aja gitu. Jadi ya udahlah gitu. Jadi konsepnya pengen di kampring aja gitu. Oh iya. Tuh dari My Tommy, cuanki Berkah Jaya is the best. Tuh. Wow. Atau cuanki kecil berbisa tuh. Mantap. Wow. Daya tuh ntar yang makan, Tuh sekali lagi ya teman-teman, ini halo teman-teman. Nah, acara Jam Start ya. Kita manggilnya Start People. Oke. Halo jadi Start People.
Yang baru mau memulai itu jangan takut kayak Kang Ating aja coba dari tukang gebuk Sampai ke tiba-tiba tukang burger, burger sekarang cuangki. Itu ada kesamaannya Kang Ian. Itu ada kesamaannya Apa tuh? antara main drum sama masak. Kalau Apa tuh? kita telat, Aha. acak-acakan, begitupun main drum Oh. gitu, tempo acak-acakan ya udah. Kita juga telat ngangkat, tutung bro. Ya. Oh iya betul. Makanya jangan Iya, iya, angkat iya, kan, iya, nanti betul, kosong. Iya iya. Nah iya, iya. itu. Nah tuh cuanki Di jika-jika we ya mah. level pedasnya maksimal sih Gana. Wih mantap ya. Nah Mantap. buat teman-teman sekali lagi ini acara jam start nanti akan ada hari Selasa Dan Jumat dan Jumat di jam yang ya. sama. Jam yang Oh, sama. oke. Kita akan ngobrol-ngobrol sisi bisnis. Nah kali ini jadi kehormatan tamu perdananya ini Kang Ating. Halo, terima kasih kepada Jumpstart. Semoga bisa sharing ya. Iya. Nah, Kang Ating, udah masuk terakhir nih. Kang Ating, ada nggak Ya. misalnya rencana kan sekarang kan lagi zaman Rin, Apa misalnya kayak featuring Rocket Rocker X Firsa Besari, Oh, di collab. Alone Atlas X Rocket Rocker pernah juga. Oh, pernah. Terus gimana lagi? Misalnya Core Burger X Berkah Jaya mungkin nggak Kang? Atau dagingnya jadi daging cuangki bisa Apalah nggak? nggak tahu saya, pokoknya diapain gitu. Nah. Itu sangat mungkin sih. Cuman kalau kayak brand sendiri tuh kayak narsis pisan gitu, kayak lebih pengen ekspor yang lain gitu. Pernah sih si Core Burger sama Saint Barkley sama sepatu. Jadi jadi tapi belum terlaksana karena mungkin ada beberapa masalah gitu. Oh, oke ya ya siapa tahu nanti abis makan cuanki, makan burger Nah, kan. atau apalah gimana lah gitu. Cuangki isi burger, kan, rotinya gitu. Atau burger isi mang Mantap. cuankinya. Ya Susah kan? dong. Gede banget ya. Kang Ating, ini udah mau terakhir Kang Ating. Iya, gimana? Kang, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha atau memulai startup nih? Apa dari Kang Ating selaku, karena dari 2012 nggak bisa dibilang baru mulai Kang. 8 tahun Oke. itu lumayan gitu. Silakan Kang Ating. Ya, intinya mah jangan banyak, ya perencanaan itu harus, cuman mulai sih yang lebih penting sih. Ya, mulai dulu lah semuanya juga, bagaimanapun juga ya harus dimulai. Bisnis Ya, yang baik benar. itu bisnis yang dimulai sih. Ya. Karena kita nggak pernah tahu kalau kita belum memulai gitu kan. Betul, di situ tuh banyak pelajaran sekali dari kita naik turunnya grafik bisnis, ya pasti banyak pula ya pelajaran yang diambil. Oh, oke. Gitu. Kang, saya penasaran. Terakhir deh, pernah nggak sih kesibukan berwirausaha ini nganggu ngeband? Pernah nggak? Bentrok gitu. Atau ke bentuk nganggunya tuh kayak apa sih misalnya? Selalu menempatkan siapa prioritas gitu. Jadi karena kalau band sangat prioritas. Jadi apapun kalau misalkan nggak ada pengganti lagi, ya pasti enggak. Kalau nggak ada pengganti lagi, ya tutup aja dulu. Band sih lebih nomor satu sih. Wah, mantap. Biasa juga musisinya masih ada, keren. Ya tapi makanya harus membuka lapangan pekerjaan buat orang, jadi biar bisa gantiin saya kalau saya lagi nggak bisa gitu. Ya, amin. Nah, jadi mudah-mudahan juga Cuanki Berkah Jaya ini nggak cuma namanya doang, tapi juga jadi berkah Amin. untuk Amin. maupun sampai yang beli ya Rin ya. Ya, karena doa adalah karena nama adalah sebuah doa. Nah, gitu. Jadi dari yang punya, yang makan, sampai yang terlibat, yang ngeracik, semuanya dapat berkah dan kejayaannya. Amin. Bagus banget doanya, terima kasih. Ya. Amin. Nah, smart people lagi kan beda dong. Smart people memang sama-sama botak. Iya. Tapi buka. Eh, Benar. Yo, Oh, nah. jangan-jangan teteh juga botak ya kalau dibuka? Oh enggak ya? enggak. Oke, jangan. Maaf. Nah, start people ya. Tadi kata Kang Ating kalau mau mulai usaha mulai aja dulu karena di situ banyak belajar dan segala macam. Betul. Ini beneran terakhir nih, Kang Ating. Boleh tahu nggak di tahun berapa sih fase kejatuhan yang Kang Ating ngerasa down banget nih? Core Burger atau
berkah jayanya mungkin, aduh kok gini banget ya. Pasti pernah kan Kang atau Ya, belum? Core Burger tuh 2015 sih. Lagi nggak fokus aja karena ada masalah pribadi, jadi nggak fokus sih. Itu 2015, akhir 2016 bangkit lagi dan turun lagi dan naik lagi. Mudah-mudahan sekarang dengan konsep baru bisa kembali meramaikan lah dengan nuansa yang berbeda. Amin, amin. Nah, tuh ya. Start People udah 2015 naik, Nah, jatuh, iya. naik. Wah, itu seru sih. Seru ya? Seru. Roller coaster ya. Seru, Karena asli. apapun itu Coba mulai aja. ya. Iya kan Teh ya? Seru kan Teh ya? Kan Teh ini juga. Aslina Kang, bener. Emang naik Nih. turun dan emang harus Nih. dimulai aja gitu. Ya, Jeffrey, itulah. gitu. Jadi Start People jangan ragu buat memulai Betul. gitu, tapi jangan juga tanpa perencanaan. Tadi kata Betul. Kang Atik bilang perencanaan itu penting juga. Jangan Ya. kata Kang Atik mulai aja, ya udah mulai aja. Tapi Ya, nggak ada jangan bahan kan? juga. Jangan Ngapain juga. gitu kan. Iya. Tapi Perang tuh kan harus bawa senjata yang lengkap biar kita siap pas di Nah. perang gitu. nah, gitu ya. Kang Ating, terima kasih waktunya. Maaf mengganggu kalau Hatur nuhun sama sekali. Hatur nuhun. Enggak sama sekali kok, tenang. Kang Ating banyak banget ilmu atau ya candaan. Saya juga tadi banyak banget idenya. Terima kasih ya. Kita sharing di sini ya. Kang Ating, saya bocorin aja. Tadi kan saya ngedengerin, lu tau nggak Lone Atlas? Pas lihat video YouTube-nya, buset 2007 saya masih SD, dia bilang juga. Bener Kang. Wow. Saya tahu tapi saya masih SD gitu loh. Berarti beda 2 tahun ya. Kenapa? Saya 2007 ya. Beda 2 tahun sama saya. Oh. SMA. Saya 2005. Ya. Satunya ya. Kang Ating sehat-sehat ya. Amin, sing sarehat sadayananya. Hatur nuhun. Sehat, terima kasih. Salam buat teman-teman yang terlibat di sana, salam buat keluarga, juga salam Ya, buat baik. Atlas. Sehat-sehat Kang Ating. Hatur nuhun Kang Ian, hatur nuhun Teh, mangga. Taknya, Dah. pempek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga diantos. Dah. Ya.